Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat datang. Kalian sudah bergabung di keluarga besar SMK Negeri 1 Rembang. Kalian adalah anak-anak terpilih yang sudah masuk di jurusan Teknik Gambar Bangunan di SMK Negeri 1 Rembang ini. Sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Viani Anggun Wikinanti, biasa dipanggil Bu Anggun. Saya memanggil kalian adik-adik aja ya, soalnya umur kita kan nggak kalah jauh. Nah, untuk selanjutnya, sembari presensi, saya ingin berkenalan kepada kalian, adik-adik. Oke, yang pertama Nur Afu Rofi Muiz Mariam. Mana ya ini? Saya Bu. Perkenalkan nama saya Rofi Muiz Mariam, biasa dipanggil Afu. Oke, Dek Afu ya. Oke, terima kasih Dek Afu. Ya Bu, sama-sama. Oke, lanjut. Gangsar Anggita Pradana. Hadir, Bu. Biasa dipanggil siapa? Perkenalkan nama saya Gangsar Anggita Pradana, bisa dipanggil Gangsar, Bu. Oh, oke, Dek Gangsar ya. Oke, terima kasih Dek Gangsar. Kemudian ada Muhammad Alfan Fauzi. Mana nih Muhammad Alfan Fauzi? Saya Bu, nama saya Muhammad Alfan Fauzi, biasa dipanggil Alfan. Oke, Dek Alfan, terima kasih perkenalannya. Kemudian ada yang terakhir ini Aldis Lutfi Mailina. Mana nih? Saya Bu, perkenalkan nama saya Aldis Lutfi Melina, biasa dipanggil Aldis. Oke, terima kasih Di Aldis. Terima kasih perkenalan kalian semua ya. Semoga kita kedepannya semakin mengenal. Sebelum kita masuk di materi pertama kita, ini sekolah perdana, pertemuan perdana kalian ya, teman-teman. Saya mengampu mata pelajaran gambar teknik. Tentunya di beberapa pertemuan ke depan di mata kuliah ini, kalian semua akan bertemu dengan saya. Sebelum masuk ke materi, saya akan membacakan peraturan dalam pembelajaran yang saya lakukan ini. Pada hari ini, kita melangsungkan pembelajaran 1 kali Zoom, yaitu 40 menit. Sebenarnya ini 2 kali pertemuan itu dalam tatap muka seperti biasa, tapi ini kita masih online, jadi 1 kali pertemuan menggunakan Zoom dan 1 kali pertemuannya lagi buat kalian belajar mandiri di rumah. Jadi kita hanya 40 menit 1 kali pertemuan saja tatap mukanya seperti ini ya. Kemudian di mata kuliah gambar teknik ini biasanya saya menggunakan pretest dan posttest. Tentunya kalian masih asing dengan kata pretest ataupun posttest. Mungkin di SMP kalian belum ada posttest maupun pretest seperti ini. Jadi pretest itu biasanya saya akan menanyai kalian sebelum saya menjelaskan materi. Sedangkan posttest itu saya menanyai kalian setelah saya selesai menjelaskan materi. Jadi ada posttest dan pretest itu sesuai dengan keinginan saya ya. Tidak setiap hari itu ada, setiap pertemuan itu ada. Jadi kalian harus tetap siap-siap, tetap harus belajar. Jadi manfaatnya pretest itu kalian bisa belajar di rumah. Sedangkan posttest itu manfaatnya
kalian bisa mendengarkan saya saat mengulang itu dengan benar-benar dan sungguh-sungguh, tidak bercanda ataupun melakukan aktivitas lain. Jadi kalian harus berfokus pada saya ya. Untuk nilai pretest dan posttest itu biasanya saya gunakan juga untuk nilai tugas. Nanti ada nilai UTS juga, nilai UAS juga. Jadi semua nilai itu akan saya proses nantinya dan akan menjadi nilai akhir kalian. Jadi itu perjanjian kita di mata pelajaran gambar teknik ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai penjelasan saya? Adik-adik? Belum, Bu. Oke, berarti saya anggap perjanjian kita tadi kalian sudah mengerti ya. Kalian tentunya harus setuju dong. Selanjutnya, langsung saja ya, ini masih fresh ini. Pasti semangat-semangat ini sekolahnya. Langsung saja ke materinya. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih gambar teknik itu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu gambar teknik? Oke, mungkin kalian itu nggak asing dengan istilah menggambar. Kalian juga pernah menggambar juga kan? Tapi di gambar teknik ini kalian itu nggak asal menggambar, melainkan kalian itu menggambar menggunakan teknik yang sudah ada ketetapannya dari pemerintah, dari nasional maupun internasional. Jadi kalian tidak asal menggambar. Jadi untuk lebih jelasnya lagi, langsung saja kita ke materi ya, adik-adik. Apakah ini sudah terlihat, adik-adik? Sudah, Bu. Oke. Ini kita belajarnya 40 menit saja ya teman-teman. Nah ini, gambar teknik adalah gambar yang bersifat tegas, terdiri dari garis-garis simbol, garis-garis, simbol-simbol, serta tulisan tegak yang telah disepakati atau mempunyai standar tertentu baik nasional maupun internasional. Nah, di sini kita tidak asal menggambar, tetapi kita memiliki patokan dalam menggambar teknik itu, ada ketentuannya. Tujuan penggunaan gambar teknik yaitu untuk menerjemahkan gambar desain menjadi gambar terukur sehingga dapat dipahami orang lain, terutama oleh pelaksana pembangunan suatu proyek. Jadi kalau kita menggambar menggunakan teknik itu tentunya menggunakan satu patokan, jadi tidak akan menimbulkan salah persepsi ataupun salah paham mengenai gambar yang kita gambar. Jadi kita memiliki satu pemahaman. Kemudian untuk pertama kali kita akan mengenal terlebih dahulu peralatan gambar teknik. Tentunya kalian nggak asing lagi dengan gambar teknik penggaris ini kan. Kalian bahkan dari SD, dari SMP itu sudah pernah menggunakan penggaris tentunya. Penggaris berfungsi atau digunakan untuk mengukur benda-benda yang berbidang juga berdimensi kecil. Tetapi tidak semua benda bisa diukur dengan penggaris. Di sini ada penggaris T. Penggaris T ini digunakan untuk menarik garis mendatar. Biasanya penggaris T ini satu paket dengan meja gambar dan papan gambar. Tapi di sini saya tidak punya contohnya ya teman-teman, karena ini cuma ada di sekolahan. Jadi kalian bisa melihat langsung penggaris T ini ketika kita sudah melaksanakan sekolah luring. Jadi semoga saja sekolah tatap muka segera diadakan ya. Kemudian ada penggaris siku. Nah, mungkin kalian belum terlalu paham juga, belum pernah lihat penggaris siku kan?
Di sini saya akan memperlihatkan penggaris siku. Nah, ini teman-teman. Apakah kelihatan? Ya, kelihatan. Nah, ini biasanya kalian kalau beli, ini sudah satu paket ya. Ini dapat 2. Ini sudutnya pun berbeda-beda. Yang ini itu 45, 90, 45. Sedangkan ini 60, 60, 30, dan 45. Tentunya ini satu paket. Dan ini saya adanya yang Ziegel. Kemudian selain mereknya Ziegel, ini juga ada yang Butterfly. Sama sih, ukurannya sama juga. Ini yang lebih kecil dari ini tuh juga ada. Jadi saya tidak mengharuskan kalian untuk membeli yang besar seperti ini ya. Kalian juga boleh kok membeli yang lebih kecil daripada ini. Tapi saya sarankan kalian membeli yang Ziegel saja. Soalnya kalau kalian gunakan lama-lama, itu yang Butterfly itu akan tidak jelas ini apa angka-angkanya ini tidak jelas, dan juga ini mudah patah sekali kalau yang Butterfly, sedangkan ini tuh benar-benar kuat. Jadi untuk penggaris ini Ibu harapkan kalian membeli ya teman-teman kalau yang belum punya ya. Ini Iya, Bu. Siap. harganya yang kecil murah kok. Kemudian itu ada mistar skala. Nah ini tuh biasa banget kalian gunakan dan kalian pasti punya juga. Nih seperti ini. Jadi umumnya itu yang kalian punya pasti berukuran 30 cm atau 300 mm. Nah ini saya punya yang lebih panjang yaitu 40 cm atau 400 mm. Nah ini gunanya juga untuk mengukur panjang suatu benda atau apa. Jadi kalian juga wajib punya ini ya teman-teman. Ini tidak saya haruskan 30 cm ataupun 40 cm seperti ini. Paling nggak minimal 30 cm lah kalian harus punya ya. Kemudian ada jangka. Tentunya kalian sudah pernah menggunakan jangka, tapi cara penggunaan kalian benar atau belum itu tentunya bervariasi ya. Di sini saya akan memperlihatkan cara penggunaan alat-alat gambar teknik ini dengan teknik yang benar, tapi tidak di pertemuan kali ini. Di pertemuan kali ini kita belajar garis besarnya saja dulu. Di pertemuan yang akan datang kita belajar mempraktekkan dengan teknik yang benar. Nah, ini adalah jangka. Saya tidak mewajibkan mempunyai semua peralatan gambar teknik yang akan saya terangkan nanti, tapi kalian harus melengkapi sesuai dengan tagihan-tagihan apa ke depannya yang akan saya berikan. Kemudian yang ketiga ada pensil. Pensil itu ada pensil batang dan pensil mekanik. Dan ukurannya pun berbeda-beda. Pensil batang itu dari kayu itu loh teman-teman. Kalian pasti sudah punya. Sedangkan pensil mekanik itu yang isi ulang. Nah, biasanya isi ulangnya pun itu berbeda-beda isinya. Ada yang 0,5, 0,3, ada 1 mili. Nah, ini saya punya beberapa. Contohnya seperti ini ya. Ini tuh isi ulangnya. Dan ini gambaran pensil mekaniknya. Ini ada 1 mm dan ini 0,5. Jadi ini beda-beda ukurannya ya teman-teman. Jadi ini bisa dibaca sendiri. Untuk garis bantu biasanya menggunakan 2H. Untuk garis biasa menggunakan HB biasanya, dan untuk tulisan ataupun notasi apapun itu biasanya menggunakan pensil 2B. Tapi dalam memberikan notasi nantinya pada
gambar kita, saya menyarankan kita membawa pensil mekanik daripada pensil batang. Kemudian ada mal. Mal ini digunakan untuk memudahkan mengefisienkan waktu dalam pekerjaan gambar dalam bentuk lingkaran, elips, segi 6, garis lengkung lainnya. Nah, ini yang pertama ada mal huruf atau angka. Ini contohnya seperti ini, teman-teman. Nah, ini tuh sudah tertera huruf-hurufnya, sudah ada angka-angkanya. Kita bisa langsung mencetaknya menggunakan penggaris sini. Mal ini, mohon maaf, maksudnya mal ini. Kemudian ada mal lengkung. Mal lengkung ini tuh digunakan untuk menggambar yang tidak bisa kita gambar menggunakan jangka. Jadi ini biasanya digunakan untuk diagram ataupun grafik. Nah, seperti ini. Kelihatan nggak? Nah, seperti ini teman-teman. Seperti pada gambar itu. Ada banyak ukurannya di sini. Kemudian yang ketiga ada mal lingkaran. Nah, seperti ini. Ini adalah mal lingkaran. Ini di sini sudah ada diameter-diameternya, jadi kita tidak perlu menggunakan jangka. Jika ada diameter yang sesuai dengan di sini, bisa langsung saja kita membuat lingkaran dari sini ya. Ini sudah ada diameter-diameternya. Kelihatan kan? Oke. Selanjutnya saya akan memperlihatkan mal bentuk. Mal bentuk itu terdiri dari beberapa bentuk. Seperti ini. Ini ada lingkaran, ada segi 6, segi 4, ada segitiga, ada elips. Jadi ini juga ada ukurannya masing-masing. Ada ukuran sisi-sisinya, diameter lingkarannya. Kalian tidak perlu menggunakan penggaris. Jika ada ukuran yang ingin kalian gambar di sini, tinggal menggambar saja. Kemudian yang terakhir ada mal elips. Nah, seperti ini. Ini pun sudah ada diameternya, tapi di sini yang tertera adalah diameter tegaknya. Jadi kalian bisa menggambar elips itu menggunakan mal elips ini. Nah, itu adalah mal-mal yang bisa kita gunakan untuk menggambar teknik. Kemudian yang kelima ada penghapus. Tentunya tidak perlu saya jelaskan lagi apa fungsi dari penghapus. Pasti kalian sudah tahu. Kemudian ada kertas. Kertas pun tidak perlu saya jelaskan. Kertas itu apa, kalian pasti sudah tahu. Kemudian yang ketujuh ada busur. Kalian tentunya sudah pernah menggunakan busur seperti ini. Ini digunakan untuk membagi sebuah sudut menjadi sama besar ketika kita menggambar teknik menggunakan busur. Kemudian yang terakhir itu ada papan gambar dan meja gambar. Ini saya tidak punya contohnya ya. Jadi papan gambar dan meja gambar ini cuma ada di sekolahan. Jadi semoga kita lekas tatap muka supaya kita bisa menggambar di papan gambar dan meja gambar seperti pada gambar di sini. Kemudian selain yang saya jelaskan tadi itu biasanya ada peralatan tambahan seperti rapido. Itu tidak saya wajibkan kalian punya, tetapi saya punya. Ketika kalian ingin memakai di pertemuan tatap muka kita, kalian bisa menggunakan punya saya. Jadi kalian tidak wajib beli karena itu mahal. Mungkin peralatan-peralatan itu yang saya jelaskan pada hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya mengenai materi yang saya sampaikan tadi? Apakah ada yang belum jelas? Silakan adik-adik bertanya kalau belum jelas. Jadi kalau kalian tidak bertanya, saya maklum sih. Soalnya kalian kan juga baru juga ini
melaksanakan sekolah. Tentunya sama teman-teman juga kan tidak terlalu kenal juga. Kalian kan dari bermacam-macam SMP ya berkumpul di sini. Permisi Bu, izin bertanya. Oh iya, silakan Mbak Aldis ya. Ya. Iya. Kertas itu kan ada berbagai ukuran ya Bu. Nah, Ya. yang pada umumnya dipakai untuk menggambar di sekolah itu kertas ukuran yang berapa ya Bu? Terima kasih. Oke. Saya belum menyinggung masalah kertas ukuran ya. Jadi ukuran kertas yang biasa dipakai itu seperti A3, yaitu dengan lebar 297 mili, panjang 420 mili. Kemudian ada A4 juga yang bisa kita gunakan untuk menggambar dengan ukuran lebar 210 mili dan 297 mili. Ya, mungkin kertas-kertas itu saja yang akan kita gunakan nantinya. Untuk selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bu, saya mau bertanya. Tanya aku ya? Oke. Iya. Nah, gini dong, banyak nanya. Saya mau bertanya tadi kan soal pensil ya. Ya. Nah kan kalau pensil kan banyak banget. Kalau semisal pensil itu kalau mau buat gambar tuh ada ketentuannya nggak tahu Bu kalau harus pakai pensil yang ini gitu. Atau terserah kita aja senyaman kita pakai. Itu gimana Bu? Oke, tadi sudah ada ketentuannya ya. Bentar. Nah, ini biasanya kalau kita menulis tulisan biasa, kita menggunakan 2B. Kalau kita H itu biasanya digunakan ketika kita masih ragu dengan gambar kita. Jadi kita menggunakan garis H, itu tidak terlalu tebal. Jadi untuk ini seperti ini, garis bantu memakai 2H. Itu untuk membantu gambar kita, takut kalau ada salah. Nanti kan kalau menghapusnya kurang bersih juga kan garisnya masih ada. Nah, itu biasanya untuk menggambar, kalau kalian takut salah, lebih baik kalian menggunakan 2H terlebih dahulu. Kemudian ditebali menggunakan HB. Seperti itu. Kalau notasi biasanya menggunakan 2B. Dan HB itu biasanya di pensil mekanik itu susah mencarinya. Paling-paling ya ada di pasaran itu 2B. 2B pun itu ukurannya 0,5. Jadi, jika tidak punya pensil mekanik, bisa menggunakan pensil datang. Ada kok yang kayak 2H, yang H itu ada. Ini seperti ini. Ini tuh HB, saya punya. Kemudian ini 2H, saya juga punya. Jadi kalau kita mencari yang mekanik, yang HB pun juga ada, ini. HB, ini ukurannya 0,5. Tapi saran saya lebih baik menggunakan pensil mekanik. Ketentuan pensilnya ini sudah ada di sini ya. Kalian bisa baca-baca sendiri. Nanti saya kasih materinya ini buat kalian pelajari. Bu, tapi kalau semisal ya, saya kan kalau semisal saya mau bikin kayak gitu, berarti saya harus punya pensil yang banyak gitu. Kalau semisal saya cuma pakai satu pensil, tapi waktu saya bikin garis bantunya, saya bikin tipis gitu. Kalau untuk yang tebal juga saya kasih tebal kayak gitu, gimana Bu? Apa harus
masing-masing gitu pensilnya. Oh, tidak. Itu terima kasih banyak buat aku. Itu adalah solusi biar kalian tidak menggunakan banyak pensil atau beli macam-macam pensil. Kalian bisa menggunakan teknik-teknik seperti itu, seperti yang disebutkan oleh Deafu tadi. Seperti kita menggambar garis tipis terlebih dahulu kalau kita tidak yakin. Nanti kalau kita sudah yakin dan sudah benar, kita bisa menebalinya. Jadi itu suatu solusi, tentunya hemat juga, itu kita tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk membeli bermacam-macam pensil yang kita gunakan. Oke, terima kasih banget buat Deafu ya. Iya Bu, sama-sama. Bagaimana adik-adik pertemuan kita pada siang hari ini? Apakah masih ada yang tidak jelas? Silakan bertanya sebelum saya tutup pembelajaran kita pada sore hari ini, karena waktunya juga kita mepet sekali ya. Gimana adik-adik? Oke, sebelum saya anggap kalian sudah jelas semua, sudah paham semua mengenai alat-alat gambar teknik. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempraktekkan menggunakan alat-alat itu dengan benar sesuai dengan ketetapan yang ada ya. Oke, nanti akan saya beri tugas. Saya kirim di grup WA saja ya adik-adik, soalnya ini waktunya mepet sekali. Nanti tolong dikerjakan ya. Iya, siap. Gambarannya seperti ini, sebentar. Sedikit saja. Nanti akan saya share ini materinya. Nah, ini tugasnya. Bisa kalian lihat ya adik-adik. Nanti kalau ada yang belum paham atau bagaimana, kita tanya jawab saja di WA group. Nanti ini tugasnya saya kirim di WA group ya. Oke, waktunya sudah mau habis. Kita cukupkan saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat terus ya. Sebelum kita akhiri, semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat untuk kita. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Saya cukupkan ya adik-adik. Iya Bu. Iya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.